warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sanjaya, NPM 1975-1062, Prodi D3 Agribisnis semester 2B. Saya akan menyampaikan ceramah mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Imam Asrowardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa as'ama Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai makhluk Allah yang beriman, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang tamu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju ke peradaban yang modern. Yang penuh dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur hanyalah untuk milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk urusan ini, dan tidak akan mendapat petunjuk jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan petunjuk kepada kita semua. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Takwa dan Makna Kalimat Syahadat. Takwa adalah melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ayat Al-Qur'an menerangkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa yaitu: pertama, orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib seperti adanya Allah, malaikat, surga, neraka, dan hari kiamat. Kedua, yaitu orang yang mendirikan sholat, artinya mengerjakan sholat dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Ketiga, orang yang berinfak dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa material maupun rezeki non-material. Orang yang beriman kepada kebenaran, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada kebenaran kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Keempat, orang yang beriman kepada adanya hari akhir atau hari pembalasan. Semua isi Al-Qur'an adalah benar dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa merupakan gabungan atau wujud dari iman dan Islam. Iman merupakan pengakuan dari lisan dan hati, sedangkan Islam adalah realisasi antara keduanya. Takwa adalah derajat tinggi yang harus dicapai oleh seorang muslim, karena takwa adalah
jalan yang dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, saya akan menyampaikan makna kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Ajaklah mereka agar mau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka melakukan hal tersebut atau bersyahadat, maka beritahu kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka beritahuilah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mensedekahkan harta mereka. Yang sedekah tersebut diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya bersaksi dengan 2 kalimat syahadat adalah syarat sah Islam. Sholat dan zakat barulah diperintahkan setelah mereka mau bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Jika tidak mau bersaksi, maka sholat, zakat, dan amalan-amalan lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat artinya sebuah persaksian, di mana hal ini persaksian barulah dianggap sebagai sebuah persaksian ketika telah mencakup 3 hal, yaitu mengilmui, meyakini kebenaran yang telah dipersaksikan, mengucapkan dengan lisan, menyampaikan persaksian tersebut kepada yang lainnya. Mutiara Faedah Kitab Tauhid Ustadz Abu Isa. 3. Persaksian tidaklah cukup di lisan saja, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik yang diancam oleh Allah dengan azab neraka. Orang-orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan, namun mereka tidak membenarkannya. Allah Ta'ala berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Quran Surat Al-Munafikun ayat 1. Begitu juga sebaliknya, syahadat tidak cukup diyakini di dalam hati tanpa diucapkan. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, adalah orang yang dengan segenap kekuatan, harta benda, dan jabatannya telah membantu dakwah Rasulullah. Kenapa dia rela melakukan hal demikian? Karena suatu ketika dia pernah mengakui bahwa sebenarnya ajaran agama yang paling benar adalah agama yang dibawa ponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun sayang, sampai nyawanya sudah di tenggorokan dan tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya dia pun mati dalam keadaan kafir. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan seperti itu. Asyhadu alla ilaha, artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah. Dalam syahadat itu terdapat penafian atau penolakan sesembahan
selain Allah Subhanahu wa taala dan penetapan bahwa sesembahan yang paling benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kenyataannya bahwasanya di dunia ini terdapat banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyembah kuburan, pohon, batu, jin, dan lain-lainnya. Akan tetapi semua sesembahan tersebut tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah ialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maka barang siapa yang ingkar kepada sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang sangat berat. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya yaitu Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika tidaklah mendengar kenabianku salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, lalu ia meninggal sementara ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ia akan termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Perlu diingat, selain beliau adalah seorang Rasul Allah, beliau juga bersatu sebagai hamba Allah. Di satu sisi, kita mencintai dan mengagungkan beliau sebagai seorang Rasul. Di sisi lain, kita tidak boleh mengagungkan beliau secara berlebihan. Beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka sebutlah hamba Allah dan Rasulnya. Perlu kita tahu, jika seseorang telah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, ada hak dan kewajiban yang harus ia lakukan. Di antaranya, hak yang didapatkannya adalah haram darahnya dan hartanya. Maksudnya, seseorang yang telah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat tidak boleh diperangi, ditumpahkan darahnya, dan dirampas hartanya. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, mereka telah menjaga daerah dan hartanya mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Adapun hisab mereka adalah urusan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan adik. Semoga keluarga kita dijauhkan dari virus corona, dan virus corona cepat menghilang dari muka bumi ini. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.